Nasib yang dialami oleh Vina dan Eki yang mati begitu tragis, menyisakan berbagai misteri yang sebenarnya bagi saya bukan misteri. Karena sebenarnya seharusnya sih mudah lah. Kalau betul-betul itu 8 pelaku yang ditangkap adalah pelaku, susahnya apa menangkap sisanya? Teroris yang ngumpet sampai di lubang semut aja bisa ketangkap. Ini sebenarnya tugas polisi. Tapi saya mau membahas satu bagian, kok manusia bisa sejahat itu? Apakah kejahatan itu nurture, dibentuk, atau nature? Penelitian yang dilakukan oleh Philip Zimbardo dalam bukunya The Lucifer Effect, dia membuat satu percobaan di satu penjara di satu kampus yang dibuat seperti penjara begitu. Anda bisa nonton filmnya di uh, judulnya adalah The Experiment. Dia menemukan begini, semua yang dimasukkan ke dalam sel itu adalah orang baik-baik saja, tanda petik ya, bukan kriminal, orang awam yang secara random dipilih. Lalu mereka juga bertemu baik-baik saja sebelum melakukan percobaan itu di penjara Stanford namanya, penjara-penjaraan sebenarnya. Mereka ngobrol sebelum bermain drama itu. Dramanya simpel sekali. Sebagian jadi tahanan, sebagian jadi sipir yang berhak lakukan apa saja. Dan yang menarik kemudian hanya tidak lebih dari 1 minggu, tiba-tiba terjadi kekisruhan sampai mati satu. Orang yang semula kelihatan baik menjadi begitu bengis dan sadis di dalam penjara itu. Singkat cerita, selama 7 hari itu detik demi detik, menit demi menit, itu oleh si profesornya itu dicatat. Hanya di dalam bukunya The Lucifer Effect itu dia menyimpulkan bahwa sebenarnya ada nature di dalam diri manusia, benih. Benih kejahatan di mana semuanya sudah ada, ibarat kalau Anda pergi beli satu karung tanah, kelihatannya bersih semua, nggak ada rumput. Tapi ketika itu disebarkan, ditanam, kok muncul rumput ketika mulai disiram. Karena benih itu menantikan yang namanya waktu yang tepat. Benih itu menunggu waktunya untuk dia muncul, lingkungan yang membuatnya. Demikian. Yaitu kekuasaan tanpa batas, yaitu ketika mereka berkumpul, tiba-tiba akan muncul seluruh nalurinya itu. Kenapa? Karena ketika komunitas jahat ini melakukan kejahatannya, mereka tidak merasa itu sebagai persoalan diri. Itu nanti psikologi yang lain. Nah, The Lucifer Effect itu mengatakan begini, dan itu terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Karena pembantaian di Rwanda misalnya, suku mayoritas yang membantai dalam 6 bulan kalau nggak salah hampir 1 juta orang, ketika diinterview mereka tanpa ada penyesalan di wajahnya, dan mereka hanya mengatakan, oh ini mereka cuma kecoa yang perlu kita basmi. Nah inilah proses yang namanya dehumanisasi di dalam pikiran manusia, sehingga orang melihat manusia bukan sebagai manusia, ya kecoa. Kalau kecoa ya boleh dipecak-pecak. Sehingga kita tidak membayangkan ada seorang gadis yang belasan tahun, bukan belum 17, diperkosa beramai-ramai, disaksikan oleh pacarnya, ini menurut film tapi ya, nggak tahu benar apa enggak. Dan kemudian dibunuh dengan cara yang begitu keji. Nah, persoalan ini menyingkapkan bahwa kita tidak bisa meremehkan potensi dosa di dalam diri manusia, di dalam diri Anda. Kita itu hanya tidak punya kekuatan, yaitu hawa nafsu didukung dengan peluang dan lingkungan yang mendukungnya. Semuanya akan jadi. The Lucifer Effect ini, dia mengatakan bahwa ada dosa, ada kejahatan di dalam diri manusia yang membuat orang hanya menunggu waktunya disemai lalu berbuah menjadi kejahatan. Dan bagaimana menyelesaikan itu semua? Yaitu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, perubahan hati, di mana di dalam hati ditulis Taurat Tuhan, firman Tuhan.
akan manusia mengerti kehendak Tuhan. Bukan mengerti kehendak setan yang menyetir kita untuk melakukan hal yang paling keji di dalam kehidupan ini. Kisah ini seharusnya membuat Anda dan saya mulai berpikir tentang diri masing-masing. Kita mungkin mencaci maki mereka, jangan hanya ngeri dengan korban, tapi ngerilah kalau Anda dan saya menjadi pelaku. Enoch